Martial Master Chapter 1001. Ini jelas merupakan kesempatan yang baik. Sekarang Qin Chen dikurung di sini, lawan membunuh tetapi tidak membunuhnya, dan tidak membiarkannya pergi. Raja Tangan Darah sangat gugup, dan dia tidak bisa tenang. Bagaimanapun, dia berasal dari dinasti Qian besar, dan Qin Chen dapat dikatakan sebagai musuh. Jika Qin Chen tidak membunuhnya, itu akan menjadi niat baik, dan dia tidak akan percaya membunuhnya. Namun, kekuatan Qin Chen telah jauh melampaui dia. Apa efek dari mempertahankan dia? Raja Tangan Darah berpikir ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak bisa memikirkan jawabannya, pikirannya kusut dan menjadi gila. Ngomong-ngomong, anak ini tidak akan sebagus Long Yang. Aku membiarkanku memikirkan itu. Setelah berpikir lama, Raja Tangan Darah tiba-tiba memikirkan satu kemungkinan, tiba-tiba semua rambut dinginnya berdiri. Namun, penampilan Roda tidak menonjol. Anak ini juga tidak mungkin melihat dirinya sendiri. Atau, apakah dia menyukai yang ini? Semakin saya memikirkannya, semakin cemas hati Raja Tangan Darah, dan dia hanya merasa bahwa krisan mengencang dan semburan kesejukan meningkat. Tidak, aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini dengan cepat. Bagian belakang leher, Raja Tangan Darah sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang dan berserakan. Dengan teriakan, dia melompat seperti belalang. Perubahan di sini, tetapi Qin Chen, yang menganalisis larangan, bangun dalam sekejap dan menoleh dengan tergesa-gesa. Begitu dia menoleh, bayangan hitam besar bergegas. Seberapa cepat Qin Chen, listrik dihasilkan di bawah kakinya, tetapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Dia terlempar ke tanah, cakar tajam ditekan ke bawah, dan, di langit, beberapa benang hitam lewat, Qin Chen tiba-tiba merasakan rasa krisis yang kuat di hatinya. Rambut dingin itu langsung berdiri. Dalam keterkejutan, Qin Chen tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba mendesak konsepsi ruang artistik. Dalam sekejap, tangan kanan sepertinya menembus ruang, pada saat genting, aku memegang cakar tajam hitam pekat yang menebas. Cakar tajam hanya beberapa inci dari ujung hidung Qin Chen. Jika bukan karena konsepsi artistik spasial sebelumnya yang menghentikan lawan tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Qin Chen memiliki perasaan bahwa cakar tajam ini pasti dapat menyebabkan kerusakan besar diri sendiri. Dengan raungan, tubuh suci yang tak dapat dipadamkan berlari ke titik ekstremnya, Qin Chen menahan cakar hitam yang tajam, berguling tiba-tiba, duduk, dan mengendarai bayangan hitam. Ini ternyata kucing hitam. Itu jauh lebih besar dari kucing hitam biasa. Kucing hitam besar itu kuat seperti lembu dan sangat lincah. Dengan jentikan kekuatan anehnya, itu mengguncang Qin Chen, dan tubuh suci yang tidak dapat dipadamkan tidak bisa menekan lawan. Dari mana datangnya kucing hitam dari sini? Pada saat ini, Raja Tangan Darah juga melihat situasi di lapangan dengan jelas, dan mau tidak mau tertegun. Baru saja, kucing hitam itu berada di dekat altar. Baik dia maupun Qin Chen tidak menyadarinya sampai dia secara tidak sengaja menabraknya dan mengungkapkan satu sama lain. Apa yang membuat Raja Tangan Darah lebih terdiam adalah kucing hitam ini terlalu gemuk. Saya kembung, dan ketika saya bergerak, tubuh saya gemetar. Seekor kucing gemuk besar dilakukan dengan benar. Pada saat ini, kucing gemuk besar ini menatap Qin Chen dengan dingin, dengan sepasang pupil, gelap dan dingin, memancarkan sinar cahaya redup, membuat Qin Chen merasa dingin di seluruh, seolah-olah oleh sesuatu yang setan menatap. Ini adalah ketakutan yang muncul dari lubuk jiwa seseorang, yang tidak dapat ditekan. Apa asal-usul kucing hitam ini? Qin Chen terkejut, dan pedang karat misterius di tangannya ditusuk. Hei, pita hitam menembus kehampaan dan langsung datang ke kucing hitam. Apa yang membuat Qin Chen tidak menyangka adalah bahwa kucing hitam ini sangat gesit, bersembunyi di samping seperti kilat hitam, dan kemudian mulut berdarah terbuka lebar seperti mangkuk pengorbanan terbuka, menggigitnya, bentuk tubuh seolah menembus kehampaan, dia datang kepadanya dengan cepat. Qin Chen terkejut. Sebelum tangan kanannya bisa mengayunkan pedang, dia menamparkan tangan kirinya ke atas. Kucing hitam besar itu terhuyung-huyung dan tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia merobek banyak jubah Qin Chen. Qin Chen terkejut. Dengan tamparannya, Raja Bela Diri puncak tahap awal kelas 7 ditampar berkeping-keping, tetapi kucing hitam besar ini sedikit terhuyung-huyung, dan tidak terluka, dengan rambut akar dia tidak jatuh, tetapi dia hampir terluka parah. Qin Chen tidak berani ceroboh, memegang pedang karat misterius, dan langsung sihir cahaya pedang transformasi Dao, menutupi kucing gemuk. Apakah kamu sangat gemuk? Seluruh keluargamu gemuk. Kucing hitam besar itu tiba-tiba bermulut kotor dengan seluruh bulunya. Kali ini giliran Qin Chen yang terhuyung-huyung, dia tercengang, anjing itu bisa berbicara. Menurut kebenaran, Raja Monster kelas 7, binatang berdarah, juga dapat mengucapkan kata-kata manusia, tetapi tiba-tiba saya melihat seekor kucing hitam berbicara, dan dampaknya terlalu besar, yang masih tidak dapat diterima untuk Qin Chen. Kursi ini adalah kaisar tertinggi, Anda menunggu semut, dan jangan berlutut untuk kaisar ini.
Kucing hitam itu berdiri seperti manusia dengan pinggul di pinggulnya, dan berkata dengan bangga. Kaisar tertinggi, Raja Tangan Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan puji. Dia berdiri di belakang kucing hitam dan dengan jelas melihat bahwa ekor kucing hitam itu botak, dengan hanya tersisa setengahnya, dia berkata sambil tersenyum, itu hanya kucing berekor botak. Aku dikejutkan oleh kucing hitam tadi. Raja Tangan Darah marah dan berpikir itu adalah keberadaan yang menakutkan, tetapi sekarang saya melihatnya hanya satu. Kucing hitam itu langsung mencemooh. Debu kecil, mari kita sembelih kucing liar ini, cari panci untuk dikupas dan direbus, dan makan sup besar. Raja Tangan Darah menggertakkan giginya. Sialan, aku ingin memakan kaisar ini akan memakanmu dulu. Kucing hitam besar itu meraung dan bergegas menuju Raja Tangan Darah. Itu hanya kucing, raja ini tidak bisa menyembuhkanmu. Raja Tangan Darah diganggu dan mati lemas untuk waktu yang lama. Tangan kanan terangkat, boom, darah energi mendidih, esensi sejati mengerikan, langsung berubah menjadi telapak tangan besar, dan menembak kucing hitam. Tapi, saat berikutnya, ekspresinya membeku. Telapak tangan berdarah dihancurkan oleh cakar kucing hitam, dan kemudian kekuatan mengerikan menyerang, langsung menembak Raja Tangan Darah, suara po, Raja Tangan Darah ditembak dan terbang keluar seperti ayam. Jika bukan karena gerakan cepat Qin Chen, kucing hitam itu tidak punya pilihan selain mundur, dan Raja Tangan Darah akan berada di bawah cakar ini, dan kepalanya akan berbeda. Dalam sekejap, Qin Chen dan kucing hitam bertarung bersama dalam sekejap mata. Kucing hitam ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Qin Chen, itu tidak bisa mengikuti. Bahkan serangan roh tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu dipukul oleh lawan beberapa kali. Qin Chen tubuh yang menyakitkan akan terbelah, jika bukan karena dia menggunakan ruang dan konsepsi artistik untuk melarikan diri, dia akan berakhir dengan menyedihkan. Selain itu, pertahanan kucing hitam juga sangat menakjubkan. Beberapa kali secara kebetulan, Qin Chen menembak lawan. Qin Chen merasa seperti sedang memukul benteng besi dinding tembaga, berdentang, bahkan dengan pedang karat yang misterius, juga tidak dapat membahayakan lawan. Martial Master Chapter 1002. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa kucing hitam ini tidak terkalahkan. Setelah dipukul, ia akan melambat dan menyeringai, yang jelas tidak nyaman. Yang membuat Qin Chen semakin kaget adalah matanya yang melanggar larangan tidak bisa mendeteksi lintasan serangan lawan. Semua fluktuasi langit dan bumi. Menurut kekuatan kucing hitam ini, tidak mungkin untuk memata-matai lintasannya, tidak berpengaruh padanya. Qin Chen tiba-tiba ngeri. Mungkinkah kucing hitam besar ini adalah benda yang disegel oleh altar ini? Kalau tidak, dari mana kucing hitam ini berasal? Memikirkan hal ini, serangan di tangan Qin Chen menjadi lebih ganas, dan hujan pedang karat misterius pada kucing hitam. Dia mengeong, dia menyakiti kaisar sampai mati. Kaisar adalah kaisar 9 langit dan 10 bumi dan tertinggi. Kamu dan semut lain berani memperlakukan kaisar seperti ini. Kaisar akan memakanmu, meong, meong. Big Fat Cat menjerit, pedang karat misterius menebas tubuhnya, dan percikan terbang ke segala arah, tetapi juga sangat menyakitkan, menyeringai, dan rambutnya berdiri. Qin Chen terdiam, kekuatan pertahanan orang ini terlalu buruk, seolah-olah dia tidak bisa mati. Kucing gemuk besar marah, dengan cahaya hitam mekar di tubuhnya, dan sosoknya berayun seperti kilat hitam, tiba-tiba datang ke sisi Qin Chen, berjalan diam-diam, seperti hantu berjalan dalam kegelapan. Terlalu cepat, Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Cakar tajam menggaruk tubuh Qin Chen dan menggaruk tubuhnya dengan beberapa tanda darah. Lukanya tidak dalam, tetapi mati rasa dan gatal, dan separuh tubuhnya tampak lumpuh. Apakah itu akan beracun? Rambut dingin Qin Chen didirikan, dan bahkan jiwanya pusing. Serangan kucing gemuk ini terlalu aneh dan bisa langsung mempengaruhi jiwa. Sosok itu mundur, Qin Chen terus mengayunkan pedangnya untuk melawan, berubah dari ofensif menjadi defensif. Kucing gemuk semakin cepat dan semakin cepat. Pada akhirnya, itu hampir berubah menjadi hantu hitam. Qin Chen hanya bisa menolak secara naluriah, dan masih terburu-buru. Dapat dikatakan bahwa jika Qin Chen tidak menguasai suasana ruang, 100 darinya akan dipukuli sampai mati. Garis keturunan petir. Mengetahui bahwa ini tidak akan berhasil, Qin Chen tidak lagi memiliki pegangan sedikit pun di tangannya. Ketika kucing hitam mendekat, garis keturunan petir tiba-tiba meledak. Petir perkasa mekar dari Qin Chen di dalam tubuh, dan seluruh potret telah menjadi orang yang konyol. Petir yang padat meledak ke segala arah, membuat radius beberapa kaki, telah berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Petir menimpa kucing hitam itu, dan kucing hitam itu tidak terluka. Dia mengeong, dia tertawa sampai mati. Dia sebenarnya ingin menggunakan petir untuk berurusan dengan kaisar. Kaisar dikenal sebagai 9 surga dan 10 bumi, tertinggi, dan kaisar dunia. Bahkan Tuhan tidak berani melakukan ini aku, kilatmu, apakah itu menggelitik kaisar?
Kucing hitam itu sombong, dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, dan menyipitkan matanya untuk melihat orang, layak dipukul. Qin Chen berkeringat. Kucing gemuk ini terlalu narsis. Dengan kekuatan ini, dia berani mengklaim bahwa dunia tidak terkalahkan. Mendengus dingin, labu hitam muncul, dan semut pemakan gas dan serangga pemakan api terbang keluar seketika. Sebelum untuk memblokir kesengsaraan guntur terakhir, Qin Chen menggunakan semua semut pemakan gas dan cacing api untuk membentuk susunan pemblokiran besar. Akibatnya, di bawah kesengsaraan guntur, banyak semut pemakan gas dan api mati. Memurnikan serangga. Saat ini, jumlah semut pemakan gas dan serangga penyuling api hanya 1/5 dari jumlah aslinya, tetapi napas setiap semut pemakan gas dan serangga penyuling api lebih menakutkan, selama mereka bertahan hidup. Jejak guntur hitam di tubuhnya, seolah-olah telah berubah. Segera setelah dilepaskan, ribuan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api berbondong-bondong ke kucing gemuk hitam itu. Dia mengeong, dia sebenarnya menggunakan serangga kecil untuk berurusan dengan kaisar. Melihat serangga roh yang padat, kucing hitam itu terkejut pada awalnya, tetapi segera kembali ke akal sehatnya, bersenandung, pupil mata berputar, dan tubuh memancarkan aura suram dan dingin seperti neraka. Semut pemakan gas dan cacing penyuling api yang bergegas menuju kucing hitam merasakan aura ini, dan mereka tiba-tiba terbang seperti lalat tanpa kepala. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mengendalikan mereka tidak berani mendekati kucing hitam itu. Ini adalah pertama kalinya terjadi sejak mendapatkan semut pemakan gas dan cacing penyuling api. Keanehan kucing hitam ini di luar dugaannya. Dia mengeong, "Bocah bau, apa lagi yang kamu miliki? Gunakan saja, dan kaisar akan mengikuti." Kucing hitam itu mengayunkan pinggulnya, dengan tatapan menghina dan mengejek, ekspresi itu, "Kita perlu lebih banyak menahan pukulan." Memulihkan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api, Qin Chen dengan dingin mendengus, dan langsung melepaskan api iblis Azure Lotus. Api Azure Lotus yang perkasa menyebar, dan kucing hitam itu langsung terbungkus di dalamnya. Ingin membakar kaisar dengan darah dan api roh. Kaisar hanya bisa berkata hehe, meskipun menurutku, sayang sekali, sial, api apa ini? Kucing hitam besar pada awalnya tampak menghina dan sangat bangga, tetapi ketika Azure Lotus True Fire langsung membungkusnya, ia langsung melompat. Ada semburan bau terbakar, dan rambut pada kucing hitam besar itu terbakar, dan bahkan tergeletak di tanah dan berguling dan mulai memadamkan api. Tapi bagaimana api iblis Azure Lotus bisa dipadamkan dengan mudah? Api teratai biru mekar, dan bukannya padam, itu menjadi lebih intens. Kucing hitam besar itu melolong dengan suara menyedihkan, seperti babi. Api ini terlalu aneh. Dengan pertahanannya, bahkan tingkat api surgawi mungkin tidak dapat melukainya, tetapi api aneh ini luar biasa, dan bahkan tidak dapat menahannya. Dari mana anak ini mendapatkan nyala api yang begitu menakutkan? Apa yang membuatnya lebih menyedihkan adalah bahwa Qin Chen tidak hanya tidak berhenti ketika melihat efeknya, tetapi bahkan lebih gila lagi memicu api iblis Azure Lotus. Nyala api menyala, dan rune yang tidak jelas muncul di kucing hitam besar secara instan, berlama-lama di sekitarnya. Ini, segel. Kucing hitam di dalam tubuh ini sebenarnya memiliki segel. Qin Chen terkejut, segel ini sangat kuat, bahkan jika itu dia, saya tidak dapat melihat banyak petunjuk, saya hampir tidak dapat melihat bahwa ini adalah segel yang sangat menakutkan, membatasi kekuatan lawan. Dengan kata lain, kekuatan yang ditampilkan oleh kucing hitam hari ini bukanlah kekuatan sebenarnya, tetapi kekuatan yang tersisa setelah dibatasi. Mengatakannya seperti itu, seberapa menakutkan kucing hitam ini sebelum disegel. Ketika Qin Chen terkejut, kucing hitam itu berteriak dengan marah, "Berhenti, berhenti, tidakkah kamu mendengar saya memanggil berhenti?" Itu marah memarahi, menepuk pantatnya, terburu-buru, babak belur dan kelelahan. Qin Chen tidak peduli apa yang diteriakkannya. Kucing hitam ini terlalu aneh dan tidak diketahui asal-usulnya. Kemungkinan besar benda yang disegel di altar ini. Sekarang ada kesempatan untuk menyingkirkannya. Qin Chen secara alami tidak mungkin jaga tanganmu. Dia mengeong, dia baik-baik saja, aku akan membawamu, bocah bau, berhentilah dengan cepat, jika kamu berhenti, aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang luar biasa tentangmu segera. Kucing hitam berteriak. Martial Master Chapter 1003. Rahasia mengejutkan tentang diri Anda. Qin Chen mencibir, kucing hitam ini bisa tahu apa rahasianya, tidak lebih dari menipu dirinya sendiri untuk berhenti. Kucing hitam ini sangat aneh, begitu dia berhenti, lain kali, saya benar-benar tidak tahu apakah saya bisa menangkapnya lagi. Bocah bau, aku masih bisa berbohong padamu, tahukah kamu jika di tubuhmu ada parasit? Jika tidak ada kaisar, kamu pasti akan mati. Kucing hitam itu berteriak, dagingnya harum menyembur, hampir matang. Saya pikir Anda akan parasit saya. Qin Chen mencibir, bahkan jika dia berbohong pada dirinya sendiri, tolong gunakan alasan yang lebih baik.
Dia mengeong, kamu masih tidak percaya padaku? Aku bertanya, apakah kamu memiliki benih emas di pikiranmu? Kucing hitam dengan cemas berkata, rambutnya akan dibakar. Botak. Begitu kata-kata ini keluar, gerakan tangan Qin Chen tiba-tiba berhenti. Bagaimana kucing hitam ini tahu bahwa dia memiliki benih spiritual dalam pikirannya? Matanya tidak bisa membantu menjadi serius. Wah, saya tidak salah, benih emas dalam pikiran Anda, percaya diri Anda sempurna, sesuatu yang baik, dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan basis kultivasi Anda, tetapi sejujurnya, hal ini berbeda benih parasit ras iblis, setelah tumbuh, akan menempati tubuh berdaging Anda. Melihat wajah Qin Chen akhirnya berubah, kucing hitam besar itu berkata dengan bangga, percaya diri, menang. Gerakan tangan Qin Chen tiba-tiba berhenti, dengan dingin berkata, apa sebenarnya benih parasit yang kamu bicarakan? Sejujurnya. Wah, aku ingin menjalani hidupku. Meski begitu sombong, kaisar ini memberitahu Anda, jika Anda mengambil kembali api, menyerah dengan patuh, dan berlutut kepada kaisar 9 kali, kaisar mungkin. Petik 2. Kucing hitam itu tiba-tiba menjadi menakjubkan lagi, Akimbo, dewa tua membuka mulutnya dengan bebas, dan tampak seperti menunjuk negara. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan sekali lagi sepenuhnya mendesak api iblis Azure Lotus. Kucing hitam itu menepuk pantatnya, melompat-lompat, dan buru-buru meraung, berhenti, 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 saya bilang tidak apa-apa. Dia tertekan, anak ini, tidakkah dia menganggap serius hidup dan matinya? Dia merasa tertekan, tetapi dia tidak berani tidak menjelaskannya. Itu tidak ingin mati di bawah nyala api ini dan menjadi kucing dewasa tanpa rambut. Benih parasit adalah metode khusus yang digunakan oleh ras iblis untuk mengendalikan klannya, dan umumnya hanya ditanam pada jenius klan. Benda ini dapat membantu parasit, sangat meningkatkan kesadaran mereka tentang ki sejati surga dan bumi, dan mempercepat penyerapan ki sejati surga dan bumi, sehingga budidaya parasit maju dengan pesat. Tetapi pada saat yang sama, ketika kekuatan parasit meningkat, benih parasit itu sendiri juga akan tumbuh secara diam-diam. Setelah tumbuh ke tingkat tertentu, ia akan bertunas, merebut tubuh parasit, dan mengubah jiwa pemakan parasit itu sendiri, dan kemudian menjadi bentuk kehidupan baru. Benih parasit dibagi menjadi 3 tingkatan, putih, perak dan emas. Tergantung pada levelnya, kekuatan parasit mereka berbeda. Jika Anda membacanya dengan benar, parasit dalam pikiran Anda benihnya adalah emas, cek-cek, orang-orang yang berbeda dari Demon Rache sangat menghargai Anda. Qin Chen dari bola mata kucing hitam besar Gululu, menghela nafas, namun, dengan Anda kekuatan sebelumnya berat menunjukkan memang memiliki 2 kuas. Tidak heran dia bisa ditanamkan dengan biji parasit emas. Itu juga dianggap sebagai ras iblis yang berbeda. Dia memiliki mata yang bagus. Otak Qin Chen berdengung, keringat dingin di punggungnya langsung keluar. Benih spiritual apa yang saya dapatkan dari Gunan, ternyata adalah benih parasit ras iblis. Tidak heran ketika benih spiritual ini memasuki pikiran saya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, sampai sekarang, benih spiritual ini tampaknya masih hidup, memberinya perasaan yang sangat aneh. Sekarang kucing hitam besar membangunkannya, ini sama sekali bukan benih spiritual, tetapi benih parasit. Dalam pikirannya, api iblis Azure Lotus pecah. Qin Chen mencoba memaksa benih emas keluar, tetapi benih emas di benaknya tampaknya berakar secara umum, itu tidak dapat diusir sama sekali, dan tidak ada gerakan sama sekali. Jangan repot-repot, itu tidak berguna. Meskipun benih parasit ini dapat digunakan untuk membuat parasit jenius dari ras iblis lainnya, itu sebenarnya berasal dari sarang primal Chaos Demon, induk dari ras iblis yang berbeda. Bibit inti memiliki kekuatan yang tidak terduga. Mari kita begini, benih parasit putih, sarang primal Chaos Demon dari ras iblis yang berbeda perlu dikandung selama 100 tahun sebelum dapat tumbuh. Benih parasit perak membutuhkan waktu ribuan tahun. Seperti benih parasit emas di tubuhmu, sarang primal Chaos Demon telah dikandung selama 1000 tahun untuk melahirkan benih seperti itu. Benih semacam ini disebut kekuatan berat saat ini ingin memaksanya keluar, pada dasarnya tidak mungkin. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika kamu adalah kaisar bela diri 9 hari manusia, sama sekali tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Kucing hitam besar itu tertawa, namun, diparasit oleh benih parasit bukannya tanpa manfaat. Apakah Anda tahu berapa banyak talenta di Demon Rache yang ingin mendapatkan benih seperti itu? Karena itu ditanamkan, benih dapat membuat parasit memahami jalan lebih dari 100 kali lebih cepat daripada Demon Rache biasa. Lagi pula, sekali diparasit oleh benih parasit, tidak ada yang bisa merebut inang dari benih parasit. Dengan kata lain, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang dapat mengambil alih tubuhmu. Dalam ras iblis yang berbeda, hanya beberapa paragon Heaven's Chosen yang dapat menikmati perawatan ini. Kucing hitam besar berbicara dengan fasih dan memberikan arahan. Jadi bagaimana kita bisa mengusir benih parasit ini? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh.
Pada saat ini, dia memikirkan lansia yang aneh ketika dia berada di istana di dasar Black Death Marsh, tetapi dia tiba-tiba tidak berhasil. Saya berpikir bahwa kekuatan jiwa saya kuat dan mencegah kepemilikan tubuh lawan. Melihat ke belakang, itu seharusnya benih parasit. Saya ingin mengusir benih parasit ini, meskipun ada beberapa cara, tetapi juga tidak ada. Dengan cara ini, Kaisar lahir kali ini, dan beberapa pelayan telah disita. Jika kamu memuja Kaisar, Kaisar aku senang, mungkin aku akan melakukannya untukmu, dia meong, bocah nakal membakarku lagi. Api iblis Azure Lotus telah mekar lagi sebelum kucing hitam besar itu selesai, dan segera terbakar. Itu melompat-lompat, berteriak. Qin Chen mencibir, hanya untuk meningkatkan desakan api iblis Azure Lotus, tidak peduli seberapa marah pihak lain, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah lebih dari 10 napas, kucing hitam besar itu akhirnya tidak bisa menahan, berhenti, 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 dia mengeong, saya bilang tidak bisa. Tertekan, orang ini tidak takut mati. Qin Chen menyingkirkan nyala api dan memandangnya dengan dingin. Sejujurnya, aku tidak bisa menyingkirkan ini untukmu sekarang. Begitu kata-kata kucing hitam besar jatuh, wajah Qin Chen langsung jatuh, tiba-tiba melompat dan buru-buru berkata, tunggu, jangan buru-buru menyalakan api, saya baru saja mengatakan bahwa itu tidak bisa diusir sekarang, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengusir.